Dan kalau imannya kuat, Allah akan beratkan ujiannya. Kalau dia imannya lemah, maka Allah uji sesuai dengan beratnya atau kadar imannya dia. Apa yang dimaksud di sini? Jangan sampai antum digoda syaitan lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak usah jadi orang beriman Ustaz. Karena kalau jadi orang beriman berat ujiannya. Bukan. Ingat kasusnya, Nabi SAW lagi demam. Berarti orang-orang beriman, kalau dia lagi demam, dibandingkan dengan orang yang lebih lemah imannya, yang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misal orang biasa demamnya seminggu, antum mungkin bisa 2 minggu. Tujuannya untuk lebih menambah pahala, untuk menambah derajat. Bukan didatangkan ujian khusus yang tidak semua orang kena, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau ada ujian yang tidak normal datang, itu berarti dari berusaha. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau semua penduduk negeri-negeri di muka bumi ini tidak terkecuali desa, kota, negeri, komunitas mereka beriman dan bertakwa, dua ini pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan dengan perbuatan mereka itu. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi ayat ini menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan keberkahan. Dan makna keberkahan dari langit dan bumi adalah kecukupan. Kalau kita mau mudah fahami, rezeki akan kita dapatkan dari langit dicurahkan dan dari bumi dikeluarkan. Nanti akan kita bacakan dari beberapa buku tafsir apa yang dimaksudkan dengan keberkahan di sini. Maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah lawannya atau rivalnya. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan siksa mereka. Berarti kita nggak punya opsi. Opsinya beriman dan bertakwa, maka akan dapat keberkahan. Atau kufur, maka akan disiksa. Ini bagian utama daripada ayat ini. Kita akan fokus teman-teman sekalian sebenarnya ke bagian pertamanya. Karena kita sedang bahas masalah keberkahannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita memenuhi 2 syarat tadi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tetap akan singgung potongan keduanya, yaitu tentang masalah bagaimana kalau orang kufur dan akhir daripada akibat kehidupan atau kekufuran mereka. Saya akan coba bacakan dulu beberapa tafsir yang dinukil dari buku-buku tafsir berhubungan dengan masalah Al-A'raf ayat 96. Misal, dinukil, kita ambil sebagian karena buku tafsir ada puluhan bahkan ratusan buku tafsir. Ada tafsir Al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Markas Tafsir di kota Riyadh, di bawah pengasuhan atau pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Mekah. Di tafsir ayat 96 Al-A'raf ini kurang lebih terjemahannya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu yang kami mengutus pada mereka rasul-rasul kami kepada mereka, mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan takut kepada Rabb mereka, dengan meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu semua kebaikan. Pintu-pintu semua kebutuhan akan dipenuhi dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya atau mereka masih ragu. Dan mereka tidak takut tentang siksa Allah kalau mereka berbuat maksiat. Bahkan mereka ada yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul kepada mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dalam tafsir yang lain, Zubdatut Tafsir
min Fathil Qadir, ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Ya, beliau pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan potongan pertama, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu yang telah kami kirim kepada mereka Rasul, kalau kita sekarang Nabi Muhammad SAW, amanu, mereka beriman kepada para Rasul dan diutus kepada mereka, wattaqau, dan mereka bertakwa, yakni meninggalkan kekafiran mereka dan tidak menetap pada perbuatan dosa-dosa mereka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, yakni kami mudahkan mereka untuk memperoleh segala jenis kebaikan dari langit dan juga bumi, sebagaimana kemudahan didapatkan dengan terbukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Yang dimaksud dengan kebaikan dari langit adalah hujan, dan kebaikan dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, dan juga kebaikan-kebaikan lain yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan itu atau meragukan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena berupa perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini mungkin sudah mewakili teman-teman sekalian karena tafsirnya berkisar di makna apa yang tadi kita sampaikan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memastikan semua kebutuhan kita, semua solusi dari permasalahan yang kita inginkan. Ya, kalau kita sedang sakit supaya sembuh, kalau yang belum punya keturunan supaya dapat keturunan, belum punya pasangan dapat pasangan, belum punya sumber income, pendapatan untuk dapat sumber income misalnya, atau apa saja. Ya, semua itu kalau mau terpenuhi pintu-pintu kebaikannya, maka syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Baik, mungkin kita sudah sering dengar teman-teman sekalian, iman. Saya sudah beriman Ustaz. Ya, saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Sekarang kita mau lebih dalam, lebih kepada tazkiyatun nafsnya, lebih kepada bagaimana jiwa meresapi keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga kita lebih mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau definisi iman sudah tidak asing, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Umumnya ulama memberikan definisi seperti itu. Orang mengucapkan dengan lisannya, orang yakini dengan hatinya, dan dia aplikasi dengan anggota tubuhnya. Yang kita ini titik beratkan adalah lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Bagaimana pensucian jiwa dengan keimanan. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, ya, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu, walakin kulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena fakta-fakta di sekitar kita semua menunjukkan adanya pencipta. Masjid ini, komplek ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa ada yang menggambarnya. Tanpa ada yang membangunnya, buru-buru yang bekerja, tanpa ada yang membiayainya, listrik di masjid ini tidak akan bisa menyala, dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai tidak mungkin kalau tidak ada yang menggambarnya, mendesainnya, yang membuat kainnya, menjahitnya, dan seterusnya. Fakta-fakta depan mata kita yang sehari kita lakukan, tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang membuatnya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa, begitu rapinya, pergantian siang malam, ya kemudian rutinitas yang ada, semuanya dengan begitu rapi, waktunya, ya, musimnya, dan semua tertata dengan rapi, buah-buahannya, hewan-hewannya, manusianya, dengan berbagai macam karakter, sistem pencernaannya, kemudian pertahanannya, dan segala macam hal. Ini semua tertata dengan rapi. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya.
Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat sahih dinukil dari Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian termasuk yang orang-orang beriman yang masih di dalam neraka, yang sudah keluar dari neraka, masuk neraka dulu, kemudian mereka akan masuk ke dalam surga. Artinya usatul mu'minin, orang-orang beriman yang punya dosa, mereka dibersihkan dulu di neraka, kemudian masuk dalam surga. Kalau sudah bersih semuanya di neraka, tertinggal orang kafir yang abadi, na'udzubillah, orang munafik dan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan ahli surga sambil berfirman kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita semua nanti kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka kita pasti akan lewati neraka. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada siapapun kecuali pasti melewati di atasnya. Ya. Dan Nabi SAW berikan gambaran, golongan pertama lewat secepat kilat atau seperti sekedap mata. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang manusia yang jalan, ada yang merangkak, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lewatin, makanya orang surga itu akan tahu bagaimana neraka itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, abadi lagi. Kepemilikan abadi di surga. Di dunia ini kalau kita punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan cuma sementara. Kalau meninggal pindah tangan kepada ahli waris dan terus saja dimiliki oleh orang-orang lain. Kita cuma pakai sementara. Kalau di akhirat sekali kita miliki, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka mereka mengatakan, nikmat apa lagi? Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan atau dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jal akan mengangkat hijabnya. Sehingga pertama kali mereka semua melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Maka semua di surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah menampakkan dirinya di pagi dan di petang hari, atau memperlihatkan dirinya kepada ahli surga sebagai nikmat terbesar di sana. Jadi memang orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Nah, beruntunglah orang-orang beriman kalau mereka beriman dan akan mendapatkan panduan selama di dunia dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, itu keimanan. Dan kalau dia terus dipupuk, sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, ulamanya sepakat mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa, yakin, tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan dulu dan kita akan rincikan nanti masalah iman dan contoh-contohnya, melanjutkan firman-Nya, saya bacakan dulu ayat 97, karena ini menguatkan potongan kedua dari ayat. Tapi kita tidak akan banyak fokus membahas masalah itu, karena ini masalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman akan menambah iman kita. Artinya kalau kita pilih opsi lain, kita tidak beriman dan tidak bertakwa, Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu yang tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, sudah sampai padanya penyampaian ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, para ulama, para da'i sudah mengingatkan, dia juga tidak mau mendengar. Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Mereka lagi tidur, tiba-tiba gempa, tiba-tiba bencana alam, tiba-tiba mati, meninggal, dicabut ruhnya. Lagi jalan, kemudian ditabrak misalnya, tapi di sini lebih kepada waktu tidur. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duham wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman yang tidak beriman dan bertakwa dari kedatangnya siksaan kepada mereka dari kami di waktu duha
pada saat mereka sedang bermain-main. Kemudian di ayat selanjutnya 99-nya afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka masih merasa aman dari azab Allah yang mereka tidak dapat menduga-duganya? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang merugi. Terakhir ayat 100-nya Allah mengatakan awalam yahdi lil ladina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai suatu negeri sesudah lenyapnya penduduk yang pernah menghuni negeri itu, bahwa kalau kami menghendaki kami azab mereka karena dosa-dosa mereka dan kami kunci mata hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar dan mengambil pelajaran. Berapa banyak peringatan-peringatan Allah SWT dari fenomena alam. Di negara kita pernah terjadi longsor, banjir, gempa. Dan sehebat apapun orang itu, dia sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan semua itu sebagai peringatan. Agar mereka kembali kepada potongan awal ayat. Yaitu beriman dan bertakwa. Tapi selama mereka tidak beriman, maka takwa tidak akan bermanfaat. Tapi kalau mereka beriman dan takwa mereka masih lakukan, mereka tidak lakukan, misalnya mereka beriman tapi mereka masih dosa dan amal soleh masih dicampur baurkan. Ini masih sering datang peringatan-peringatan, gangguan-gangguan, ribut rumah tangganya dan segala macam supaya dia kembali juga. Supaya mereka tadarru'un, mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keberkahan semaksimal akan didapatkan kalau betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepenuhnya. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjanjikan dari sisi lain teman-teman sekalian. Kalau kita beriman, kita beramal saleh, tidak mungkin Allah datangkan hukuman. Tidak mungkin. Dijamin. Di dalam Al-Quran surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Kalau teman-teman lewat ayat ini jangan lewatkan begitu. Kalau baca jangan lewatkan begitu saja. Pegangi sebagai prinsip dan janji benar dari Allah. Surah Hud surah nomor 11 ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad, Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri secara zalim. Gak mungkin gempa, longsor, bencana alam datang. Tidak mungkin tiba-tiba rumah tangga itu rusak, kacau, anak tiba-tiba durhaka, tiba-tiba dapat PHK kerja, gak mungkin. Penyakit gak sembuh, itu gak mungkin secara zalim. Sedangkan penduduknya berbuat kebaikan. Ini janji dari Allah SWT. Artinya kalau betul-betul maksimal bertakwa, beriman dan bertakwa, janji Allah benar tadi di ayat 96. Pasti kami bukakan semua pintu keberkahan, bukan dari langit saja, dari bumi pun. Apapun akan dia dapatkan solusi dan jalan keluarnya. Ini poin yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menjanjikan itu. Di dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59 Allah Azza wa Jalla juga berfirman. Al-Qasas surah nomor 28 ayat 59. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimin. Dan tidaklah Tuhanmu hai Muhammad membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami pada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Ada permasalahan tidak pecah, tidak selesai-selesai, permasalahannya ada di sini. Permasalahannya ada di pelanggaran kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, coba fahami baik-baik secara tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada hidup kita, tidak usah langsung nyalahkan siapapun di sekitar kita. Yang paling pertama, introspeksi diri. Hubungan antum sama Allah rusak atau tidak? Terganggu atau tidak? Antum sedang buat maksiat gak? Karena semua dosa dan pelanggaran itu akan mendatangkan ujian-ujian itu. Tapi kalau tidak, harusnya tidak. Lalu bagaimana Ustaz kami memahami hadis Nabi SAW bahwasanya ujian itu yang paling berat kepada para nabi-nabi? Ini beda. Hadis itu disebutkan oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang demam. Ada seorang sahabat datang lalu memegang baju beliau, selimut beliau, tembus demamnya. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, Anda terkena demam yang tidak umum. Ini luar biasa.
Kata Nabi SAW, iya, kami para nabi-nabi diuji 2 kali lipat yang diujikan pada kalian. Lalu kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, apakah berarti anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya. Nah, lalu orang tanya, siapa orang yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Ujian yang paling berat para nabi-nabi. Lalu orang-orang yang mendekati nabi-nabi tersebut secara keimanan. Dan kalau imannya kuat, Allah akan beratkan ujiannya. Kalau dia imannya lemah, maka Allah uji sesuai dengan beratnya atau kadar imannya dia. Apa yang dimaksud di sini? Jangan sampai antum digoda syaitan lalu mengatakan, kalau gitu saya nggak usah jadi orang beriman Ustaz. Karena kalau jadi orang beriman berat ujiannya. Bukan. Ingat kasusnya. Nabi SAW lagi demam. Berarti orang-orang beriman, kalau dia lagi demam, dibandingkan dengan orang yang lebih lemah imannya, yang beriman lebih lama sedikit waktunya. Misal orang biasa demamnya seminggu, antum mungkin bisa 2 minggu. Tujuannya untuk lebih menambah pahala, untuk menambah derajat. Bukan didatangkan ujian khusus yang tidak semua orang kena, bukan itu yang dimaksud. Tapi kalau ada ujian yang tidak normal datang, itu berarti dari berusaha. Ingat perkataan salafus saleh, saya bisa tahu, saya punya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pada saat terjadi perubahan sikap dari pasangan hidup, cemberutnya pasangan, marah-marah tanpa sebab, mungkin istri kalau di sini ikhwah minta cerai tanpa sebab, atau ya. Anak-anak tiba-tiba berubah sikap. Beliau mengatakan perubahan sikap pasangan, perubahan sikap tunggangan. Masa dulu orang kalau mau naik kuda, naik unta, tiba-tiba ada masalah. Mungkin sekarang mau naik motor, mau naik mobil, atau sampai pada tikus yang masuk ke dalam rumah. Dijadikan sebagai bahan introspeksi diri. Harusnya tikus gak masuk ke dalam rumah. Seperti itu bahasa. Orang beriman bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada hal-hal yang kecil. Jadi saking mereka fahamnya ayat ini sampai mereka menganggap apapun yang mengganggu berarti sebabnya dosa. Harusnya tidak masuk tikus itu. Harusnya tidak gini dan gitu. Seperti itulah gambarannya. Ini yang harus kita tanamkan. Ini yang kita ingin titik beratkan nih. Supaya jangan sampai kita bermain-main untuk menghilangkan keberkahan Allah SWT. Atau kita anggap remeh. Ya, sehingga membuka pintu-pintu pelanggaran. Ini penting sekali. Di dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 131 Allah juga berfirman, "Dzalika allam yaku rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya, yang artinya demikianlah ya. Sesungguhnya Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan membinasakan satu negeri dengan zalim sedang penduduknya dalam keadaan ya lengah atau belum tahu. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran kepada kita tentang masalah ini. Dan kita harus pekah teman-teman sekalian ya. Dari semua peringatan Allah Subhanahu wa taala sampai sebagian salafus salih. Itu kalau mereka lewat di sebuah tempat dan mereka mencium bau busuk saja. Kita misalnya lewat cium bau busuk saja. Sudah cukup mereka jadikan bahan introspeksi diri. Ada masalah apa ini? Segera istighfar kepada Allah. Dengar kisah Nabi Daud dalam Al-Quran bagaimana? Waktu Allah uji melemparkan bangkai di depan singgasananya beliau. Tanpa pakai tanya siapa yang lempar bangkai itu, kenapa ada di sini. Padahal waktu itu beliau seorang raja. Pertama introspeksi diri. Langsung beliau sujud dan tidak mau angkat kepalanya sampai Allah datangkan Jibril mengatakan itu adalah ujian saja datang kepadamu. Mereka jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kita subhanallah kadang-kadang kelewatan sholat subuh misalnya berjamaah atau kelewatan sebuah jenis ibadah kita anggap biasa. Seakan-akan itu hanya hal yang biasa. Padahal sebenarnya Abdullah bin Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, saya tahu kalau saya melakukan sebuah pelanggaran dosa kecil sudah cukup mengharamkan saya untuk sholat berjamaah subuh di masjid 1 bulan. Sampai mereka kadang-kadang menggantikan apa yang tertinggal dari ibadah itu dengan ibadah yang lainnya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, saya pernah tertinggal sholat subuh berjamaah sekali, maka saya bersedekah sekian ribu dirham. Umar bin Khattab pernah radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, lalu beliau datang dalam kebun itu karena ada mata air, rindam sekali, kemudian buahnya ranum. Beliau sampai luput sholat asar, lewat asar, nggak tahu waktunya. Ya. Selepas beliau keluar dari kebun, baru mau sholat asar, orang sudah bubar. Maka Umar mensedekahkan kebunnya itu di jalan Allah SWT sebagai tebusannya. Kita subhanallah kadang-kadang hanya tidak sholat, setelah sholat hanya kena minumannya atau makanannya, atau hanya ngobrol sama sahabatnya, atau urusan bisnisnya, dia dianggap itu adalah biasa. Betul ujian dari Allah SWT. Coba pakai ini ya. Ada orang datang kepada Hasan Basri bilang begini, Anda mengatakan dan mengajarkan kepada umat, kalau orang buat maksiat akan diuji.
Akan datang hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya selama ini tidak rasakan ada hukuman. Saya oke-oke saja gitu. Maka Hasan Basri mengatakan, kalau kau anggap hukuman Allah belum datang, kamu keliru. Bahkan kemungkinan besar hukuman Allah yang paling berat sudah datang padamu. Heran orang itu. Dia bilang, saya belum merasakan. Karena orang ini berpikir hukuman itu hanya selalu rasa sakit di badan saja. Maka Hasan Basri menanyakan, apakah selama kau buat maksiat ini, lalai dari Allah, kau bisa sholat malam? Dia bilang tidak. Apa kau bisa baca Quran? Dia bilang tidak. Apakah selama ini kau jadi rutin bakti sama orang tuamu? Tidak. Apakah kau bisa baca Quran? Tidak. Zikir? Tidak. Semua tidak. Kata Hasan Basri, itulah ujian yang paling berat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak mencintai seorang hamba, dia akan buat dirinya hamba itu lalai. Dan dalam hadis yang sahih yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah kalau cinta seorang hamba, Allah akan menggunakan dia. Kata para sahabatnya, Rasulullah, bagaimana Allah menggunakannya? Allah akan sibukkan dia dengan amal saleh yang dengannya Allah akan tutup hidupnya. Dan ini poin-poin betul-betul harus kita fahami. Dan peka teman-teman sekalian ya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 126. Yang bunyinya, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun. Dan mereka tidak juga bertaubat dan tidak mengambil pelajaran. Jadi harusnya kita peka itu. Ada ujian-ujian datang. Ya. Sebagian salaf kalau datang kakinya kesentuh batu saja. Innalillahi wa inna raji'un. Mau keluar rumah. Tiba-tiba hujan. Dia nggak bisa. Janjinya bisa batal. Innalillahi wa inna raji'un. Mereka luar biasa pekanya. Menganggap semua yang tidak disukai. Berarti ini ada urusannya dengan masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Nah seperti itu. Antum kalau sudah bisa sampai pada level ini level keimanan. Dan iman ini sudah dirasakan nikmat sekali kalau sudah sampai pada tingkat itu. Dan ini teman-teman sekarang harus dipupuk. Harus dibiasakan. Tadi kita sudah bilang kaidahnya, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah seperti itulah. Dan juga teman-teman sekalian, kita coba angkat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dinukil oleh At-Tabari dalam tafsir beliau di jilid 17 halaman 478 bahwasanya pernah Abdullah bin Mas'ud datang atau tinggal lewat di Kufah. Kota Kufah ini salah satu kota di Irak. Dan pada saat itu ya terdengar suara guntur yang sangat keras. Maka beliau langsung menengadahkan wajahnya ke langit sambil mengatakan dengan suara keras agar orang dengar, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Tuhan kalian ya di atas sana menginginkan kalian segera bertobat kepadanya. Maka segeralah kembali kepada Allah. Dalam riwayat lain Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu ya. Abdullah bin Mas'ud tadi itu ya terjadi gempa. Maka beliau mengingatkan orang bahwasanya Tuhan kalian menginginkan kalian tobat ya sesegera mungkin sebelum datang siksaan yang lebih berat. Kalau itu tadi dimungkin oleh Tabari. Kalau perkataan tadi yang saya sampaikan itu adalah perkataan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dalam kitab Zadul Masir fi Ilmu Tafsir di jilid 2 halaman 486 waktu mendengarkan guntur beliau mengatakan innahu wa'idun syadidun di ahlil ard. Sesungguhnya ini peringatan yang sangat keras dan jelas juga tegas bagi semua penduduk bumi agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.